Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan semua sehat bugar ya. Alhamdulillah kita bersama-sama kembali di acara Kesehatan Islami yang akan membuat kita semakin tahu banyak. Kali ini yang akan dibahas terkait apa nanti kita tanyakan kepada Bung Alfian yang ada di rumah sakit, bukan rumah sakit Nuning, rumah sehat Alfian. Dan mudah-mudahan apa yang jadi bahasan kita kali ini juga akan mempersuasi kita. Kalau minggu lalu kita bicara soal lintah darat ya, lintah ya. Nah hari ini apa? Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Nih ngomong-ngomong soal lintah nih kayaknya masih bukan cuman stroke doang deh yang bisa dibetulin dengan lintah. Mudah-mudahan nggak ada yang parno sama lintah ya. Persisnya hari ini masih akan bicara soal lintah kah? Ya, lintah untuk penyakit jantung. Ya, jadi Oke. masih mirip lah ya pembuluh darah. Kali ini jantung yang akan kita bantu dengan lintah. Baik, mari kita simak sepenuhnya Ikhwan Akhwat apa yang akan disampaikan terkait dengan terapi lintah untuk jantung. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Mbak Nuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi ke Sabtu keempat ya. Kemarin kita sudah membahas tentang terapi lintah untuk stroke. Nah, sekarang terapi lintah untuk jantung ya, karena kemarin banyak pertanyaan kalau jantung gimana Pak Alfian. Akhirnya semalam saya bikin habis ngajar, saya bikin semalam ya untuk tentang jantung ya PPT-nya. Nah, saya juga mohon maaf telat ya karena ada pasien umur 92 tahun dan pendengar setia Rasil dari lama ya. Itu pasien saya lama, dia udah lama nggak datang atau jatuh ya, Oh, jatuh oh. karena umurnya 92 tahun ya kan harus penanganan yang ekstra ya. Jadi Mhm. waktunya memang pasien cuma 5 orang, tiba-tiba ada 1 orang yang minta terapi juga jadi 6 orang ya, jadi ya itu telat 15 menit ya. Mohon maaf. Iya. Oke ya, nah ini kita membahas untuk terapi lintah untuk penyakit jantung ya. Jurnalnya sebenarnya udah banyak ya tentang Mhm. apa lead terapi untuk kardio ya, udah banyak ya, nanti di searching aja banyak kok lead terapi ya atau hirdoterapi untuk jantung atau for jantung misalnya for kardio ya. Nanti ada pasti ya. Nah, ini kita pasti akan bertanya dulu apa sih penyakit jantung koroner nih gitu kan, PJK nih apa sih gitu kan. Pasti orang akan nanya dulu ya kan. Nah, pasti saya akan menginformasikan apa sih jantung ya. Nah, jantung itu PJK itu adalah penyumbatan ya atau penyempitan disertai penebalan dan kekakuan pembuluh darah ya, koroner ya, atau sebabnya arteriosklerosis ya. Nah, jadi dia timbul plak karena ada apa radikal bebas endotel itu akan merenggang ya. Nah, nanti dia lemak itu LDL itu akan masuk ke celah endotel ya. Masuk karena dianggap benda asing, sel mas ya atau makrofag ikut juga ya untuk memakan benda asing tadi ya. Nah, akhirnya menumpuklah di situ menjadi sel foam ya. Akhirnya pembuluh darahnya itu menebal, ya menebal, 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 akhirnya getas, ya pecah, ya Hmm. karena over kayak ketarik, kayak kita di bawah kulit nih endotel ada lemak naik 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 kan lama-lama ruptur dia pecah, ya. Nah itu terjadilah tromboksan, ya. Nah penyumbatan ya bisa di sebelah kanan, ya jantung sebelah kanan, bisa jantung sebelah kiri, left main, ya atau yang ke bawah, ya bisa apa menyumbat di descending LAD ya kalau di MSC itu LAD atau yang keliling yang muter ya namanya LCX circumflex ya. Nah, jadi bisa menyumbat di arteri utama yaitu sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Nah, kalau yang utama ini sudah total oklusi biasanya CABG ya. CABG itu di bypass ya. Hmm. Eh,
Maksudnya bypass, jadi dari arteri utama atas nih dipindahin ke sini ya, jadi dibikin jalan tol baru ya. Nah, biasanya pembuluh darah kaki yang diambil karena lebih panjang ya. Nah, tapi kalau pembuluh darah kakinya tetap ada plak, ya tetap sama aja ya. Ada pasien saya waktu itu dia di bypass 4 titik ya di Singapura ya. Nah, 2 bulan dia nyesek lagi ya. Kenapa? Karena pembuluh darah kakinya sudah banyak plak juga ya. Mhm. Akhirnya di Singapura 4 titik ya tetap nyesek, akhirnya ke klinik ya. Ya alhamdulillah sudah bagus hasilnya sampai sekarang ya. Itu. Nah, lemak-lemak ini nutup kan. Nah, kalau lemak-lemak nutup kan berarti kerja jantung berat ya. Nanti ada terjadi kurang pasokan oksigen ya, hipoksia ya, akhirnya mati ya. Nekrosis ya, mati ya, jaringannya mati ya. Nah, pencetus serangan jantung bisa physical effort ya, apa kerja yang over ya, stres ya, stresnya memicu radikal bebas ya. Nah, marah ya, marah juga memicu radikal bebas. Akhirnya celah endotel ini merenggang ya. Mhm. Nah, terus sering terbangun ya, sering terbangun ya, misalnya sisa tidur ya. Nah, nanti akan arihnya ke jantung ya, pencetusnya ya. Nah, tapi faktor resikonya ya kolesterol yang tinggi ya. Dislipidemia ini kolesterol total tinggi, LDL tinggi, trigliserida tinggi, HDL-nya rendah ya. Itu yang dikatakan dislipidemia ya. Nah, jadi kita nggak boleh 4 sehat 5 sembarangan juga ya. Kalau 4 sehat kan ya sami mawon ya. Jadi kita obatin dia makan lagi, kita obatin dia makan lagi ya nggak selesai-selesai ya. Hipertensi ya pasti ya, hipertensi ini kan menjadikan jantung bisa membengkak ya atau kardiomegali karena pompanya tinggi terus ya, pompanya tinggi terus ya, elongasi aorta ya, aortanya menjadi elongasi ya. Nah, terus ada lagi diabetes ya, diabetes pasti ya hampir sama lah dengan penyumbatan dari lemak. Cuman diabetes ini lebih induknya segala penyakit ya dibandingkan eh, kolesterol dislipidemia. Karena kalau diabetes tinggi, kolesterol pasti tinggi ya, asam urat juga tinggi. Jadi diabetes ini induk segala penyakit karena dia kayak karamel ya. Dia jalan ya, kalau kolesterol itu di tengah-tengah jalan ya, kayak kita ada pipa, nah dia jalan di tengah-tengah. Tapi kalau gula dia jalan di pinggir-pinggir tuh ya. Nah, itu kalau dia numpuk, kita insulin kita nggak bekerja atau insulin kita sedikit ya, dia numpuk di pembuluh darah ya. Nah, Mhm. itu yang lengket ya. Jadi nutup apa pembuluh darah ya. Merokok ya, merokok radikal bebas, overweight ya, karena overweight ini kan bisa lemak visceral ya, lemak visceral dia menekan ya. Nah, terus ada apa kebiasaan lain ya, kebiasaan yang nyantai-nyantai ya, itu ya. Nah, gejalanya ada yang tanpa gejala ya, ada yang nyeri dada menjalar hingga ke lengan kiri ya, dada ke lengan kiri sampai leher menembus punggung belakang biasanya ya. Ada rasa tertekan ya, kayak dihimpit ya, dihimpit terus diperas ya, terbakar ya, kayak di apa diremek-remek ya. Terus ya denyut jantung tidak teratur. Nah, cuman kadang-kadang hampir mirip dengan mah ya, hampir dengan mirip dengan mah ya. Mah juga kadang-kadang ada sensasi tertekan ya, sesek ya. Nah, tapi perbedaannya saat di aktivitas ya. Kalau misalnya jantung saat di aktivitas, nah biasanya dia akan serangan ya. Aktivitasnya misalnya dia jalan cepat, naik turun tangga ya, atau dia mandi pakai gayung ya. Nah, kalau dia ya mah itu biasanya karena makanan. Dia diam-diam aja, salah makan ya, makan cabe atau kopi atau teh ya, Mhm. yang memicu asam lambung, baru dia merasa ketekan ya, ketekan, rasa terbakar juga ya, sesak ya. Nah, itu membedakan dengan mah ya, karena mirip-mirip gejalanya ya, tapi pencetusnya beda ya. Nah, denyut tidak teratur juga sama. Mah juga bisa denyut tidak teratur karena kan dia mengembang, dia menekan jantung ya. Jadi dia juga ritmenya juga nggak teratur ya. Nah, itu ada pasien saya waktu itu sudah sembuh dari jantung. Nah, penyakitnya beda lagi ternyata. Dikasih obat Mhm. jantung, obat jantung itu kan banyak pengencer ya seperti Aspilet ya. Nah, Aspilet itu kan perih ke lambung ya. Akhirnya dikasih karena dia lihat riwayat jantung, jadi dikasih obat lah jantung ya. Nah, saya bilang bapak ini udah nggak jantung lagi karena total skor bapak sudah bagus nih, sudah nol saya bilang.
Bapak ini mah, saya bilang. Akhirnya hentikan Pak obat jantung, aman ya. Nah, saya Hmm. kasih apa untuk lambung, nah, aman ya. Nah itu kadang-kadang lambung dengan jantung ini mirip-mirip ya. Nyeri khas PJK, penyakit jantung koroner biasanya akan timbul apabila sedang beraktivitas. Nah, ini tadi yang tadi disebutkan ya. Dan akan berkurang jika beristirahat ya. Barusan tadi disebutkan ya. Kesulitan bernafas seperti tercekik ya atau sesak ya. Timbul keringat dingin ya, rasa mual ya, mati mendadak ya bisa ya. Karena ya pasukan oksigen kurang ya bisa mati mendadak ya. Nah, ini di mana tempat nyeri yang dirasakan ya, di belakang tulang dada ya, di tengah-tengah ya, terus di belakang tulang dada menjalar ke leher ya, terus dari dada menjalar ke bahu ya, dari dada menjalar ke rahang ya, dari dada ke ulu hati ya, terus daerah punggung belakang ya atau belikat ya. Nah, ini sensasinya ya jantung ya. Kalau orang ada masalah jantung seperti ini sensasinya. Nah, serangan jantung nih makanya orang jantung tuh banyak meninggal di waktu pagi ya. Waktu pagi kenapa? Ya, serangan jantung tuh sering terkali terjadi jam 4, jam 10 ya. Kadang jam 2 ya. Karena apa? Jumlah adrenalin kita tuh lebih tinggi ya. Nah, sehingga dia bisa menyebabkan pecah ya. Jadi seperti pecah itu jadi tromboksan ya. Nah, tromboksan itu nutup lagi ya pecahannya sudah ada tebal dindingnya ketarik-ketariknya pecah ya karena adrenalin kita lebih tinggi. Makanya orang jantung kadang-kadang meninggal di waktu pagi ya, jam 2 jam Hmm. 3 ya. Itu banyak banget kejadiannya. Nah, salah satu teman saya sama ya malam-malam dia ya gitu. Nah, ini proses dari pembentukan plak ya atau arteriosklerosis ya. Nah, ini ada pembuluh darah kita yang bersih ya, yang bersih, yang masih halus ya, seperti bayi yang belum ada makanan 4 sehat 5 sembarangan ya. Hmm. Nah, ini mulai terjadi itu ikon itu 4 sehat 5 sembarangan. Kalau udah dengan 4 sehat 5 sembarangan, oh Pak Alfian tuh pasti. Ya, mulai terjadi plak ya. Nah, dia di bawah endotel ya, numpuk ya. Nah, ini semakin banyak. Nah, semakin banyak menutup. Ini sudah seperempat ya. Ya udah kecil banget ya. Ya, akhirnya gimana pasokan oksigen kalau begini? Nggak mungkin kan? Nah, ini sudah mulai sesak ya. Kalau total oklusi dia full nutup ya, full nutup ya. Nah, ini proses terjadi. Tapi tidak mungkin langsung ya, perlahan-lahan dia. Ya, banyak orang yang cari ayat pembenaran. Oh, saya sudah makan bagus Pak Alfian ya, oh, saya udah nggak makan minyak, nggak makan lemak ya. Prosesnya itu udah lama sebenarnya ya, tinggal pencetus saja sebenarnya ya, nggak mungkin dia langsung nutup full ya, nggak mungkin ya itu karena proses tadi ya, yang 4 sehat 5 sembarangan ya. Nah ini kalau kita mau lihat pembuluh darah kita ya, nah ini ruptur pecah ya. Nah dia di bawah endotel ya, lemak tuh nutup, nutup. Nah ini normal, mulai menebal ya, mulai rapuh, dia kayak ketarik. Nah ketarik itu pecah. Nah ini adalah pembuluh darah kita yang di dalam. Akhirnya kan pecah ini kan ada tromboksan kita kan. Nah tromboksan Hmm. kita tuh mungkin untuk nutup luka ini ya, akhirnya bergabung ya, tambah nutup ya, karena ada plak, ada yang pecah, ya tambah lagi nutup ya, ada Hmm. tromboksan yang nutup ya, akhirnya ketutup benar ya, menyumbat ya. Nah, ini kan ada proses peradangan. Kalau sudah ada luka ini kan pasti ada proses peradangan, bekuan darah, ya trombus ya namanya. Pokoknya proses perlukaan tuh ya pasti ada inflamasi ya, ada radikal bebas ya, ada bekuan darah ya, platelet ya. Nah, itu ada hubungan di situ ya. Gitu. Nah, ini ada kerangkanya ya. Jadi faktor resikonya tadi merokok, hiperkalemia ya, ras, usia dan lain-lain. Terjadilah arteriosklerosis menyumbat arteri ya, terjadi stenosis ya, penyumbatan ya, anemia berat ya, hipotensi bisa juga terjadi, iskemik ya, iskemik kurang pasokan oksigen. Terus kalau ke kanan terjadilah metabolisme anaerob ya, yang tidak butuh oksigen ya, terjadilah asam laktat, akhirnya nyeri. Ya ini ya Hmm. faktor ini. Karena pembentukan asam laktat karena kurang pasokan oksigen, akhirnya nyeri akut. Nah kalau yang ke tengah terjadilah infark miokard ya, kurang pasokan oksigen pada jantung ya, terjadilah penurunan ya, penurunan curah jantung, penurunan perfusi jaringan, akhirnya terjadilah intervensi aktivitas di sini, perfusi jaringan perifer tidak efektif ya, akhirnya ya sudah ya, jadi pasti dia sesak ya, keringat dingin ya, anfal ya gitu.
Nah, PJK ini bisa diobatin ya, bisa dicegah dan bisa diobatin ya, penyakit jantung koroner ini ya. Nah, caranya apa? Ya, pertama perubahan gaya hidup ya, berat badan diturunkan, merokok ya, olahraga teratur 30 menit aja jalan ya. Kalau memang jalan nggak kuat jangan dipaksakan ya. Pelan-pelan aja ya, jalannya pelan-pelan 30 menit karena 30 menit itu kalori kita dibakar ya, tapi kalau 1 jam itu lemak dibakar. Tapi kalau lebih dari 1 jam protein yang dibakar ya. Jadi pelan-pelan aja jalan 30 menit ya. Kalau memang sesak berhenti, jangan dipaksakan ya karena nanti tiba-tiba nutup bahaya ya. Iya. Stres ya, kelola manajemen stres. Nah, makanya saya bikin huruf baru itu namanya kesintasan ya. Kesintasan itu survival, bagaimana kita hidup lebih lama ya. Dengan apa? Dengan body, mind, soul, spirit dan energi ya. Body kita obatin, mind kita pikiran kita obatin ya, soul jiwa kita juga obatin ya. Terus spirit kita semangat kita ya, terus energi ya, berkumpul dengan orang-orang yang baik yang positif, nah itulah menimbulkan energi yang baik ya. Nah ini paling penting stres nih, orang mah stres kena ya, orang stres tensi naik ya. Ini banyak banget yang sudah psikologi ya, itu sangat banyak ya. Dia diet banyak-banyak buah-buahan ya, kalau ada diabetes hati-hati ya karena buah-buahan mengandung fruktosa, nanti gulanya naik ya. Rendah garam untuk menghindari hipertensi, fat yang lemak-lemak yang kolesterol yang tinggi ya, kurangin ya. Kalau minum alkohol ya sudah jelas ya ini ya. Nah ini ada pantangan ya, ini saya buat ya, saya riset ya. Jadi udang, kerang, cumi, kepiting, sapi, kambing olahan ya, Hmm, bebek, kulit telur, santan olahan, kacang tanah, keju, coklat, mentega, nasi uduk, gorengan, martabak. Yang enak-enak ya, pokoknya yang enak-enak kurangin ya. dipantang. Kurang ya, kalau memang belum masih aman dikurangin ya. Nah, terus sarannya apa? Ya olahraga tadi ya, makanan direbus, dipepes, dikukus, dibakar ya, minum air putih, konsumsi sayur dan buah ya, kecuali yang durian ya. Oh, konsumsi buah dan sayur, durian boleh, wah jangan ya. Kurangin lemak ya, minum perasan wortel dan tomat. Kalau ada mah, tomat jangan ya. Jika ada mah, rebusan bawang, kalau tidak ada mah, rebusan bawang putih boleh ya. Kalau ada mah jangan ya, karena perih di lambung ya. Nah ini harus jadi kalau pasien datang tuh pasti pertama kita diagnosa ya, setelah diagnosa kita ajarkan pantangannya ya. Nah setelah diagnosa dapat kita baru intervensi ya. Nah, tapi pantangan harus ya diajarkan ya, karena Mhm. kalau nggak diajarkan dia sudah bagus makan lagi ya, makan lagi numpuk lagi, nutup lagi ya, jadi nggak selesai-selesai ya itu. Nah, ini apa ini? Ini oh ini ikat pinggang ya, karena lemaknya kan kalau sudah makin banyak dia ikat pinggangnya makin tinggi kan makin banyak lemaknya menekan ya itu ya. Patofisiologi penyakit jantung, penyakit jantung koroner, penyebab arteri koroner akibat arteriosklerosis ya tadi sudah dijelaskan ya. Hipertensi, Mhm. tekanan darah tinggi kronis menyebabkan hipertrofi ya, hipertrofi ventrikal kiri ya. Jadi jantung di sebelah kiri ada ventrikel ya, nah menjadi hipertrofi ya. Terus gagal jantung ya, penurunan, jadi hipertrofi itu menjadi elongasi oral tadi ya karena ditekan-tekan terus ya. Gagal Mhm. jantung, penurunan kemampuan jantung untuk memompa darah secara efektif ya. Jadi nah ini mekanisme yang terjadi akibat dari plak tadi ya, terjadi penyempitan ya, hipertensi. Nah, akhirnya dia bisa menjadi apa tadi apa elongasi aorta ya, ventrikel kirinya juga jadi hipertrofi ya. Nah, Mhm. terus jantungnya memompa jadi nggak efektif ya. Nah, ini terapi lintah ya, terapi lintah. Jadi kita tadi jelaskan tentang mekanisme terjadi penyakitnya. Nah, baru kita mau ke intervensinya ya. Nah, Mhm. terapi lintah itu apa sih terapi lintah gitu kan? Nah, terapi lintah itu pengobatan ya alternatif ya, karena dari zaman dulu ya sudah digunakan, di Cina pun digunakan, di Mesir kuno digunakan ya, di zaman-zaman dulu digunakan, sudah banyak literaturnya, jurnalnya ya. Nah, di UI pun sudah digunakan ya. Waktu itu ada prof saya bilang, Alfian itu ada dokter tuh habis bedah digunakan lintah dia untuk penelitian ya S3-nya. Nah, kemarin saya juga pengen coba hematom ya, cuman kayaknya tahun depan deh. Karena novelty-nya lagi saya cari ya untuk S3 ya. Jadi hematom saya buat ya, nanti nanti kelinci saya buat model dia hematom ya, karena hematom itu darah beku di bawah kulit. Nah, Mhm. lintah itu punya
enzim yang mengencerkan darah dan dia bisa platelet yang yang bekuan tadi bisa dipecah dia. Nah, itu bukti nyatanya ya. Nah, kalau jantung kan ke dalam arteri ya. Nah, itu bukti nyatanya. Nah, itu bisa dia langsung cepat ya kalau hematom itu ya. Nah, dia menghisap, sebelum menghisap itu dia akan memberikan senyawa bioaktifnya ya dari air Mhm. liurnya. Ya, di situ ada heparin, ada herudin ya, ada bledin, ada segala macam ya, ada kalin, ada hirustatin dan lain-lain ya. Nah, mekanisme kerjanya lintah itu akan menggigit di kulit ya karena di epidermis ya. Dia akan keluarkan dulu enzimnya ya yang mengandung anestetik lokal ya sehingga tidak begitu sakit, cuman terasa seperti gigit semut ya. Nah, dia setelah dia ngasih enzim, baru dia ngisep. Ya, sudah encer darah itu di situ. Dia ngasih enzim supaya dia gampang minum. Nah, dia ngasih enzim kita butuh. Ya, Mhm. 20 sampai 45 menit, bisa 1 jam, ya, nanti lepas sendiri. Ya. Nah, dia mencegah apa? Makanya setelah terapi lintah, pasti akan blooding, ya, masih keluar darah. Karena dia ngencerkan darah. Dia mencegah pembekuan darah. Ya. Dia melancarkan sirkulasi darah ya dia mengurangi inflamasi makanya kalau ada orang edema ya ada bengkak ya dikasih lintah kempes ya terus dia efek neurotopatik ya dan mendukung regenerasi saraf ya karena aliran darah lancar darah itu bawa nutrisi dan oksigen ya pasti ada terjadi regenerasi ya nah senyawa bioaktif lintah itu ada namanya hirudin ya dia Mhm. sebagai antikoagulan ya yang mencegah pembekuan darah ya kenapa kita butuhkan ya karena ini ya enzimnya kalin menghambat aktivitas trombosit nah jadi kalau dia terjadi ruptur tadi kan ada terjadi tromboksan ya nah dia bisa memecah tromboksan itu ya makanya saya mau bikin yang hematom tadi ya itu jelas banget ya. Ya mudah-mudahan tahun depan kalau tahun ini kayak nggak terkejar ya untuk S3 ya. Nah, hyaluronase meningkatkan penetrasi senyawa lain ke jaringan, bledin, eglin, anti radang, dan pereda nyeri, ya. Hirustatin menghambat enzim protease, ya. Nah, mekanisme terapi lintah, hirudin itu sebagai antikoagulan alami yang menghambat trombin, ya, supaya dia nggak beku, ya. Enzim antiinflamasi mengurangi peradangan pada jaringan jantung, ya, karena terjadi pasti inflamasi tadi kan yang dijelaskan di awal tadi, karena jantung pasti ada mekanisme platelet, ada apa radikal bebas, ada inflamasi, ya. Mhm. Nah, terus dia tadi menyempit kan? Nah, dia bisa sebagai vasodilator melebarkan pembuluh darah malah ya, karena dia tadi menyempit, dia bisa melebarkan pembuluh darah ya, sehingga aliran darah tadi lancar ya, lancar, bagus jalannya ya. Terus dia efek fibrinolitik ya, melarutkan bekuan darah yang sudah terbentuk. Nah, makanya orang hematom itu kan beku di bawah kan. Nah, itu makanya saya sudah lihat, wah ini bagus ya untuk S3 ya itu. Nah, ini hubungan terapi lintah dengan penyakit jantung. Ya, kita sudah jelaskan jantung tadi mekanismenya atau patofisiologinya. Nah, kita juga jelaskan bagaimana mekanisme kerja si lintah ya. Apa Mhm. hubungannya? Apa hubungannya? Nah, kalau kita dalam penelitian pendidikan kita harus cari hubungannya apa ya. Dugaan sementara tuh HU-nya apa, tapi sudah banyak sih jurnalnya bukan dugaan lagi ya karena jurnalnya udah banyak ya. Manfaat pada hipertensi dia mengurangi hipertrofi ya dan fibrosis jantung. Tadi kan terjadi Mhm. hipertrofi ya. Nah, dia mengurangi ya dan fibrosis jantung ya. Nah, yang plak-plak tadi berkurang ya, terus yang hipertensi tadi akan turun ya, hipertrofinya akan mengurang ya. Peningkatan sirkulasi darah, ya jarak jelas ya, aliran darah pada arteri koroner lancar ya. Efek antitrombotik, mencegah bekuan darah karena ada tadi pecah, ruptur, dia menjadi tromboksan ya. Nah itu bisa diurai dia, ya udah jelas ya. Ya di samping itu memang kita harus tambah herbal ya, jangan lupa herbal dari dalam ya. Karena untuk antioksidannya, untuk endotelnya supaya merapat lagi, tidak merenggang ya, itu Mhm. dikombinasi dengan herbal, ya. Nah, ini kontraindikasinya harus tahu juga ya, jangan sampai kita terapi lintah, tapi ada kontraindikasi ya nggak boleh ya. Makanya kita tuh kalau apa terapis ya ataupun kita di dunia nakes ya atau nakestrat ya atau hatra ya kita punya SOP ya, SOP praktek Mhm. namanya. Ya. Nah, SOP praktek itu yang pertama adalah etika ya, etika itu utama ya. Nah, buku itu saya bikin ada 630 halaman ya. Jadi Oh, dari oh. etika safety pasien ya, terus etika profesi ya, terus sampai farmakologi segala macam itu ada di buku yang saya bikin ya, sudah Haki, sudah ISBN. Nah, jadi tetap etika safety pasien paling penting. Nah,
dengan safety pasien kita harus tahu dulu kontraindikasi. Jangan sampai pasien datang semua dilintah, ya nggak boleh, ya. Iya, Kalau iya. dia ada hemofili, ya, nah ini saya jelaskan ya langsung ya. Hemofili itu dia luka aja nggak berhenti berhenti, apalagi dikasih lintah yang mengencerkan darah. Udah, resiko pendarahan nggak bisa berhenti dan tidak terkontrol, bahaya, ya. Ada lagi talasemia atau leukemia, ya kondisi darahnya nggak stabil, dilintah, ya. Anemia berat, nah ini nggak boleh juga. Orang sudah pucat datang, konjungtivanya pucat, tangannya pucat, kukunya pucat, ya. Nah dikasih lintah, lintah ngambil darah, ya pingsan, ya. Ya, nggak boleh ya. Terus ada lagi alergi yang alergi dengan protein lintah ya. Nah, ini kita hati-hati juga kita tanyakan ada nggak alergi obat-obatan ya, alergi lain ya. Nanti gatal ya berat ya atau nanti anafilaksis ya bahaya ya sesak napas, shock ya. Nah, ini harus kita tanyakan ya. Atau imunokompromis ya atau dia punya HIV ya atau hepatitis ya atau ada kanker aktif ya. Nah, ini resiko-resiko infeksi bakteri karena kan pertahanan tubuhnya rendah, ya, pertahanan Mhm. tubuhnya rendah, terus mengakibatkan resiko tertular bagi terapis juga bisa, ya. Nah, jadi hati-hati ya. Untung lintahnya disposable ya, sekali pakai dibunuh ya. Nah, terus juga kehamilan ya orang hamil kan dikasih hemobion ya, dikasih asam folat ya untuk nambah darah karena bayi tadi butuh nutrisi dari ibunya. Kita lintah ya, nanti keguguran ya, habis darahnya ya. Nah, luka terbuka, infeksi ya. Nah, itu kita lihat dulu ya, karena sudah ada luka terbuka, kita tambah lintah, tahu-taunya ada infeksi sekunder jadi sepsis ya. Nah, ini Iya. hati-hati juga bayi ya hingga umur 10 tahun. Kenapa? Karena bayi ini kan sistem imunnya belum stabil ya. Terus kalau anak-anak di bawah 10 tahun masih jorok ya. Kadang main tanah, main apa, luka terbuka ya, infeksi takutnya ya. Jadi resiko banyak ya. Gangguan fungsi ginjal ya, karena orang kalau ginjal keganggu HB-nya pasti akan turun ya, nggak boleh dilintah ya. Ada orang dilintah ginjal nggak boleh ya. Pasien dengan hipotensi berat ya, tensi yang rendah, yang sangat rendah ya, nanti tambah rendah ya, karena darah diambil, volume darah berkurang, tensi akan turun ya. Penggunaan obat-obat pengencer darah, nah ini kita jelaskan dulu ya, ibu makan pengencer nggak? Paling nggak puasa dulu pengencernya 2 jam ya, nggak boleh langsung diterapi karena nanti akan bocornya lama ya. Nah ini Mhm. kita harus tahu ya. Jadi jangan sembarangan ya, jangan sampai oknum ya jadi masalah semua ya. Nah kita harus belajar, kita harus sekolah ya. Tujuannya apa? Tujuan kita tahu rambu-rambu kita ya gitu. Nah, setelah sana terapi lintah pada pasien jantung, ya sebelum terapi lintah kita pasti akan anamnesa, ya anamnesa itu kita tanya-tanya lah tadi ada nggak talasemia, hemofilia, keluhannya di Mhm. mana, macam kita tanyalah pokoknya ya. Anamnesa ini ada alo, ada auto, ada yang langsung, ada yang melalui orang, ya pertanyaannya. Nah, setelah itu kita akan mendiagnosa, ya mendiagnosa. Nah, ini melakukan pemeriksaan dan riwayat medis termasuk riwayat alergi, gangguan koagulasi darah, penggunaan obat-obatan, penyakit penyerta, diabetes, hipertensi. Ini kita tanya, ya. Nah, terus kita tanya lagi pemeriksaan penunjangnya ada nggak? Misalnya ada MSCT nggak atau kateter, ya. Nah, terus kita melihat di bagian mana RCA, bagian kanan atau bagian kiri atau bagian ke bawah, ya LAD atau bagian sirkumfleksnya, LCX, ya. Nah, stenosisnya berapa ya, penyumbatannya di mana ya, terus kalsifikasinya atau kalsium skornya ya. Nah, pemeriksaan darah lengkap boleh kalau ada HB, leukosit, trombosit ya. Kalau HB-nya rendah jangan dipaksa ya. Kalau kita bisa lihat ya sudah cukup ya. Tapi kalau ada lab lebih bagus ya. Trombosit rendah nggak boleh ya, karena bekuan darahnya tidak akan beku. Kolesterol lengkap boleh karena yang menyumbat dari jantung karena kolesterol ya. HbA1c juga kita cek ya, jangan sampai dia HbA1c-nya tinggi di atas 8 atau di atas, ya di atas 8 lah ya. Kalau di bawah 8 masih masih mending ya. Karena kalau di atas 8 nanti tambah infeksi ya, lukanya nggak sembuh-sembuh ya. Nah, ini harus tahu juga ya. Nah, terus kita persiapan pasien, ya, edukasi pasca terapi lintah misalnya, pas di terapi nanti digigit seperti gigit semut ya. Terus pasca di terapi itu akan loading ya, kita jelaskan ya. Mhm. Nah, terus bikin inform consent ya, pastilah inform consent harus ya. Persetujuan pasien, nanti kita sudah jelaskan kita minta persetujuan. Kalau pasiennya nggak setuju ya jangan dipaksakan ya. Nah, kalau dia setuju, dia tanda tangan baru kita lakukan ya. Tapi kita jelaskan dulu ya.
menginstruksikan penghentian sementara obat pengencer darah ya tadi ya, pasien diminta puasa Mhm. minimal 2 jam. Jelaskan tadi ya. Terus ini agak banyak jadi saya agak cepet ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Mhm. Sudah telat tadi soalnya ya. Nah, tata laksana terapi lintah pada pasien jantung ya, persiapan alat dan bahan ya, lintahnya harus steril ya, 2 sampai 4 ekor ya, tergantung keluhan. Ada kasa, sarung tangan, pinset ya, kalau antiseptik, alkohol cukup ya. Indikasinya untuk PJK penyakit jantung koroner, gangguan sirkulasi atau iskemik ya, kardiomegali jantung bengkak ya atau tanpa kontraindikasi ya yang boleh dilakukan. Jumlah lintah 2 sampai 4 ekor per sesi. Lintah aplikasi dada kiri ya. Nah, ini ya pada aplikasinya di dada kiri di katupnya kita kasih ya ada namanya di sini ada katup aorta, di sini ada katup pulmonar ya, di sini ada katup trikuspid ya, di sini ada katup mitral ya. Nah, kita berikan di titik-titik itu ya. Sama di pundak, di skapula, di belakang ya, di trapesnya boleh ya. Frekuensinya 1 kali seminggu. Durasi terapi bisa 6 sampai 10 minggu ya tergantung keluhan jantungnya ya kalau dia memang total oklusi ya nggak bisa ya nggak cukup ya. Nah, tapi kalau dia masih so-so cukup 6 kali ya, tapi kalau 10 kali itu kalau sudah total oklusi biasanya ya. Nah, tata laksana terapi lintah pada klien ya. Oh, ini kok masih stroke ya, salah ya. Ini sama ya, prosedurnya sama ya. Mhm. Tidur ya, diposisikan nyaman ya, area kulit dibersihkan dengan antiseptik ya atau air ya, sebenarnya air lintah dicuci bersih ya. Kalau antiseptik dia nggak mau nempel ya. Aplikasi lintah ditempelkan pada area target menggunakan pinset, biarkan lintah menempel dan menghisap darah 20 sampai 60 menit. Lintah akan lepas sendiri ya ketika kenyang. Tekan area gigitan. Nah, pasca terapi lintah kita jelaskan ya, tekan ya, jangan sampai ada celah. Kadang ada celah itu dia masih akan keluar darah ya. Berikan tekanan selama 5 sampai 10 menit untuk menghentikan pendarahannya. Catat jumlah lintah dan reaksi pasien. Nah, pemantauan kita lihat tanda-tanda vitalnya, tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, suhu tubuh ya. Observasi reaksi lokalnya ada nggak kemerahan, bengkak ya, tanda-tanda alergi, urtikaria atau sesak napas, gejala shock, ya pucat, keringat dingin. Nah, ini kita observasi ya setelah diterapi. Jadi aman ya. Jadi kalau sudah kita paham pasti akan aman ya. Nah, tata laksana lagi perawatannya pasca terapi lintah, bersihkan luka gigitan dengan antiseptik boleh setelah terapi lintah boleh ya. Kalau pas terapi lintah nggak boleh karena nggak nempel dia. Tutup dengan Mhm. kasa steril, balutan setiap hari kalau sudah bloodingnya banyak ya. Boleh nggak setiap hari, kalau sudah banyak ganti ya. Pemantauan efek samping pendarahan yang berlangsung selama 12 jam ya. Tanda infeksi nanah, kemerahan, nyeri, reaksi sistemik, demam, lemas. Nah, ini kita pantau ya. Edukasi pasien ya, hindari menggaruk karena kalau sudah dia nutup ya terjadi keropeng digaruk dia luka lagi ya. Jaga kebersihan luka supaya apa tidak terjadi infeksi sekunder ya. Segera laporkan jika terjadi demam misalnya ya, pendarahan hebat, bengkak atau nyeri yang bertambah. Tapi selama ini sih kalau kita sudah jelaskan aman ya, tidak terjadi ini ya. Nah, ini ada referensi-referensinya ya, jurnalnya ya ada Hossein et al. 2024 aplikasi Leach Therapy in Medicine ya, Leach's Use Benefit Dosis ya, ada Scientific Leach Extract and Cardia Protection ya, ada PubMed ya, Complication of Leach Therapy, ada ResearchGate Leach Therapy in Cardiovascular Disease. Ya, ini udah jelas nih, Leach Therapy in Cardiovascular Disease ya. Nah, terapi lintah untuk penyakit jantung ya di ResearchGate ya udah jelas ya. Ini ada jurnalnya ya, ada referensinya ya ilmiah ya. Oke, selesai kita kayak spur ya karena kita telat. Iya, Kayak tapi spur. informasinya keren banget ya Ikhwan Ahwat, meskipun masih juga bingung. Tapi karena ini di YouTube kan, ada di YouTube Rasil TV, data-data atau keterangan-keterangan panduan yang tadi disebutkan bisa dilihat di sana ya. Oke, Nah, kita boleh langsung ke pertanyaan ya. boleh lanjut. Ini dari Ibu Anissa, 27 tahun. Pak Alfian, saya itu kalau kecapean, kelelahan sering pusing dan berkeringat dingin. Ini penyumbatan aliran darah ke kepala atau saya itu punya riwayat rendah HB? Gimana cara pengobatannya Pak Alfian? Terima kasih. Iya. Ya, udah jelas ya jawabannya, clue-nya udah jelas, HB-nya rendah ya. Kalau orang Mhm. HB rendah itu pasti akan berdiri di kelingan. Kelingan ya, deng ya. Karena HB-nya rendah ya. HB Tahu itu nggak kan kelayangan?
Kayak mau jatuh gitu. Nah, yang betul dari dulu berdiri dia leng ya. Nah, Hmm. apa HB-nya rendah kan? HB perempuan itu 12-13, kalau laki-laki 13-14 ya. Jumlah darah untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya itu tidak cukup ya. Nah, darah itu tadi apa? Membawa oksigen dan nutrisi ya. Mhm. Berarti kan untuk nutrisi kurang ya kan, kepala itu kan paling atas ya. Iya. Otomatis kurangan pasokan oksigen ke kepala ya, otomatis. Nah, caranya apa? Clue-nya udah jelas tadi, HB-nya rendah. Berarti naikkan HB-nya, ya. Naikkan HB dengan apa? Dengan herbal bisa, dengan obat medis bisa, menambah zat besi, asam folat, ya, atau hypobion, ya, atau yang alami, buah bit, ya, buah bit itu kan rasanya kurang enak. Boleh direbus, minum airnya, tambahin dengan yang lain, misalnya Mhm. kalau nggak ada gula ya, suka dengan mangga, boleh air rebusan gula bit itu tambahin mangga, namanya jus herbal ya, biar dia enak maksudnya ya. Nah, terus bisa hati sapi, hati kambing, ya, hati ayam ya, terus apalagi nambah darah ya. Pokoknya mengandung zat besi ya, buah-buahan yang mengandung zat besi ya, itu akan menambah darah ya, bayam merah ya, buah naga ya, itu bisa ya. Nah, terus ya di maintenance ya, kenapa nih dicek ya, kenapa HB saya ini rendah, apakah ada pendarahan ya, apakah ada wasir ya, ataukah menstruasinya berlebihan ya, dicek ya kenapa HB ini eh, rendah ya, karena orang normal biasanya HB tidak rendah ya. Nah, makanya dicek kenapa riwayat rendah ini ya, karena Mhm. ini udah jelas ya. Nah, udah jelas ya kita obatin diagnosa tadi. Nah, diagnosa kan udah jelas kita tadi ya, HB-nya rendah ya, udah ketahuan, jawabannya udah ketahuan ya itu. Oke. Gitu. Jadi Mbak Anissa, kalau tadi juga dianjurkan makan hati ya, hati ayam, hati sapi, Ya, ya, asal saya jangan makan. makan hati titik. Itu lain lagi tuh. Bisa Makan ikut hati bantu cuy, oke. bantu Kemudian makan ya. mana nih tadi? Ah, ini dia. Pertanyaannya dari Pak Samit, 30 tahun. Pak Alfian, adakah obat herbal untuk pembersih penyumbatan aliran darah atau harus dibawa ke dokter? Ya, Iya. kalau saya kan ada herbalnya. Makanya saya kalau ke Palembang kan suka makan, tahu sendiri kalau Palembang kan sudah jauh-jauh, sayang kita nggak makan ya. Batasi. Nah, saya suka terapi dulu ya, terapi lintah dulu sebelum ke Palembang, terus makan herbal yang memang untuk sumbatan jantung ya. Jadi memang saya makan dulu ya untuk menjaga-jaga ya. Jadi sebelum ke Palembang tuh suka itu, di sana saya juga apa, herbal itu saya bawa ya. Jadi kalau Mhm. kita makan aman ya. Ya, tapi nggak boleh berlebihan juga ya. Jadi imbangi aja ya. Misalnya kita biasa makan kue maksuba sepotong, misalnya kue panjang ya, kita potong dua ya. Yang penting merasakan ya, atau makan laksan, burgo, celimpungan ya. Nah, itu dikira-kira ya. Nah, tapi saya makan herbal itu ya. Ya, alhamdulillah aman ya. Insya Allah. Dan saya juga walaupun nggak ada keluhan, sebulan sekali saya terapi lintah ya. Lintah itu melancarkan aliran darah. Kalau di luar negeri untuk kecantikan ya, makanya muka saya kan agak lebih merah ya, maksudnya karena aliran darah Glowing. lancar. Promosi dong ya. Mukanya mukanya merah. Mukanya merah, segar, bugar, tapi kaitannya dengan lintah banyak yang mengerenyitkan dahi. Aduh, lintah. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya mengobati atau mengatasi harus jangan makan keju, gimana ceritanya? Saya suka banget sama keju. Nggak boleh beneran atau ada batasannya? Mau dong informasinya. Oh, pecinta Ya, keju nih. ya, keju itu kan fatnya ya, lemaknya ya. Kalau Mm-mm. jangka panjang, apalagi kalau banyak kan menumpuk ya. Tapi kalau misalnya kita jangka pendek atau sedikit ya, itu nggak ada masalah karena kita pasti ada olahraga yang tadi saya bilang 30 menit bakar kalori ya, 1 jam itu membakar lemak ya. Nah, imbangi dengan olahraga misalnya. Nah, itu masih aman ya. Tapi kalau kita udah mager ya, terus kita makan yang berlemak ya pasti numpuk. Ya pasti numpuk ya itu. Tahu nggak mager? Males gerak. Nah, soalnya kalau yang nggak terlalu kekinian nggak tahu tuh apa tuh mager. Oke. Singkatan. Males Hmm. gerak. Ini dari Ibu Maria. Assalamualaikum Mas Alfian.
Warahmatullahi wabarakatuh. Sakit kaki sama lambung perih banget. Jadi kalau menggawe nggak tahan, nggak kuat lama, nafasnya tersengal-sengal. Jadi deh terus tiduran. Apa itu herbalnya? Mau dong? Iya, Ibu Maria. Gampang tersengal-sengal, nggak kuat kerja lama. Apakah gerangan herbalnya? Ini ini antara dua ya, karena dia ada mah juga ya. Tapi Mhm, pas saat aktivitas dia tersengal-sengal. Nah ini harus konsultasi lebih detail ya, antara mah atau memang ada penyumbatan pembuluh darah jantung ya. Kalau kakinya tadi saya nggak tahu kaki apa, lututnya atau apa ya, atau obesitas ya. Nah kalau dia lututnya sakit ya OA biasanya kalau perempuan ya. Nah, mhm, kalau dia obesitas dia ketekan ya, sendi sendi lututnya ya. Nah terus kalau misalnya dia tersengal-sengal, salah makan misalnya, dia makan cabai atau makan yang asam-asam yang memicu asam lambung karena tadi ada mah ya. Nah itu mhm. berarti lambungnya. Tapi kalau dia saat aktivitas, tadi dia ngomong saat aktivitas tersengal-sengal. Nah ini jadi curiga dua-dua nih, ada lambung, ada sumbatan, ya. Nah, coba detail dulu ya biar jelas ya. Kalau untuk mah dia bisa pakai kunyit, temulawak ya. Kalau jantung kalau nggak ada mah dia bisa pakai bawang putih. Tapi kalau ada mah jangan ya. Gunakan daun dewa, sembung, sambung nyawa ya. Nah itu bisa ya, atau temulawak ya, kunyit juga bisa ya. Nah, tetapi ya pantangan makan ya. Jadi ini penyakitnya ada tiga ya, lambung, sumbatan mungkin ya, terus ada kakinya yang sakit. Nah, kaki tadi saya belum tahu apa ya. Tidak disebutkan ya, apakah bagian lutut atau bagian lain. Oke, nanti untuk Anda yang mau menanyakan sesuatu, kayaknya lebih detail penjelasannya akan lebih mudah juga jawabannya ya, Bung Iya. Alfian. Oke, Hmm. ini ada yang nanya to the point nih, berapa kali sih biasanya terapi lintah dan berapa biayanya? Ya, kalau terapi lintah itu tergantung keluhan ya. Jadi kita menegakkan yang satu tergantung keluhan ya. Mhm. Kalau keluhannya memang sudah parah ya nggak mungkin sekali terapi. Sekali. Aha. Nah, biasanya seminggu sekali ya. Nah, itu juga kita lihat, bukan orang harus diterapin, kita lihat dulu keluhannya apa ya. Kalau misalnya dia kayak tadi tuh Bu Rama jatuh ya. Nah, berarti kan saya benerin, nggak pakai terapi lintah ya. Mhm. Nah, tapi karena dia tadi ada masalah di mata ya boleh kita kasih lintah ya. Tapi bukan karena pinggangnya ya. Nah, pinggang kita benerin ya. Jadi datangnya itu diagnosa dulu, kita cek ya apa keluhannya ya. Kalau memang jelas untuk pembuluh darah ya kita lakukan ya. Nah kalau untuk tarif nanti WA aja ya, chat aja ya. Ya, nanti di akhir akan disebutkan nomor yang bisa dihubungi. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Budi ya. Kalau misalnya saya itu dianjurkan coba minum vitamin B6. Saya kepengennya nggak usah vitamin tapi makanan. Apa sih gantinya B6? Pak Budi harus minum B6 ya. Apa Ya banyak, kalau B6? vitamin B itu biji-bijian ya biasanya ya, Mhm. gandum ya, kedelai ya, banyak ya. Coba di searching di Google. Google sekarang udah lebih pintar ya, apalagi sekarang sudah ada AI ya. Nanti Mhm. cari referensi yang memang menjelaskan itu mengandung vitamin B. Ya, biasanya B itu yang biji-bijian ya. Nah, kalau memang kita bisa alami, kenapa tidak? Ya, tapi kalau misalnya kita nggak sempet, ya kita susah nyari, ya sudah. Yang vitamin B yang kompleks aja, yang kecil-kecil aja, yang dosisnya nggak usah yang tinggi-tinggi ya. Banyak kok yang vitamin B yang dosisnya kecil ya. Nah, vitamin B itu juga untuk sariawan bisa ya. Jadi kalau sariawan bukan vitamin C ya, vitamin B ya gitu. Makanya kita sering-sering juga makan yang biji-bijian ya, supaya nggak terlalu panas ya, jadi nggak Mhm. sariawan ya itu. Baik, ini Ibu Kartini mohon maaf karena ini Zoom nggak live langsung nggak bisa telepon di WA aja ya Ibu Kartini di WA saja kemudian untuk ini Ibu Aminah nih Pak Alfian kalau gula darah rendah makan apa ya minum teh manis boleh nggak tapi saya kalau minum teh tuh lambungnya suka perih terima kasih iya. Ya, karena memang teh itu tanin ya. Teh itu tanin, kalau kita ada mah perih ya. Teh, kopi itu kan mengandung kafein, mengandung tanin ya. Kalau dia
minum itu ya pasti akan perih ya. Jadi bisa kita minum air gula misalnya air putih boleh sebenarnya ya. Atau buah-buahan ya. Nah, buah-buahan itu kan mengandung fruktosa juga ya. Nah, tapi naik juga sebenarnya ya gulanya ya. Nah, tapi kalau mau cepat ya gula ya langsung dicairin ya kita minum ya atau madu ya, madu-madu yang memang jelas ya. Nah, itu bisa juga ya atau kurma ya bisa juga ya. Nah, tapi kalau memang ada mah ya jangan teh ya. Karena teh itu perih nanti ke lambung. Orang mah mual, habis itu minum teh ya bisa mual lagi ya. Itu. Jadi harus tahu ya, itu. Oke, jadi untuk pagi hari ini bahasan terkait dengan terapi lintah untuk jantung dari RM Alfian yang alamatnya di Jalan Ruyung 7 Blok A20 Pondok Kelapa, Duren Sawit. Tadi saya bilang teleponnya nanti di akhir disampaikan, tapi boleh juga sih sekarang kalau Anda sudah siap dengan alat tulis 0813 8326 2040. Nah, sebaiknya kita jeda terlebih dahulu sejenak sebelum kami kembali ke ruang dengar Anda. Masih bersama Radio Silaturahim di Kesehatan Islami bersama Bung Alfian dari Rumah Sehat Alfian. Kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Ini dari Ibu Kartini yang tadi telepon nggak diangkat ya, karena memang belum tahu kalau sebetulnya sih bisa ngangkat, tetapi dengan cara-cara tertentu. Oke, terima kasih sudah menuliskannya Ibu Kartini. Assalamualaikum Pak Alfian, mau tanya nih. Begitu. Kalau pegal dari kaki sebelah kiri sampai ke pinggang,
terasa kebas semuanya, dan Hmm. sering merasa sakit pegal di perut sebelah kiri. Tembus rasanya sampai ke pinggang, telapak kaki kiri pun terasa sakit dan kesemutan. Itu tanda penyakit apa ya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, kalau sudah ada gejala dia menjalar, kesemutan, ya baal, ya dari pinggang ke kaki, ya itu kemungkinan ada saraf kejepit, kemungkinan, ya. Mhm. Kita cek dengan ada spesial tes namanya, ya, atau kalau ada MRI lebih jelas, ya, kejepit atau enggak, ya. Nah, kalau misalnya dia memang seperti itu, ya kemungkinan ada masalah di lumbalnya, ya di pinggangnya. Coba cek sambil tengkurap, lurusin kepalanya, tangannya di bawah, ya, terus kakinya menjulur ke bawah, dilihat panjang sebelah nggak di kakinya, ya. Hmm. Yang sebelah kemungkinan memang ada kejepit, ya. Kalau menurut saya sih itu kejepit kemungkinan, ya, karena sudah 15 tahun saya praktek, ya biasanya itu ada masalah di tulang belakang, di lumbal, ya, di pinggang, ya, apalagi sampai ke depan, ya, ketarik, ya, karena di situ ada otot panjang latissimus dorsi, ya, ada erector spine, ya. Nah itu kalau dia kejepit, ya otot-otot juga narik, ya, pasti akan masalah, ya, itu. Oke. Baik, ini nggak ada namanya. Mbak Nuning tanyain deh, stop smoking itu berapa tingginya sih? Soalnya si abang itu ngerokoknya nggak bisa dibilangin. Jadi jalan pagi dikerjain, kemudian olahraga lumayan, tapi yang namanya merokok tidak pernah bisa dibilangin. Itu berapa persenkah kemungkinan merusak dirinya? Mudah-mudahan Ya. ntar dia dengerin. Aku rekam kok ini. Oh, oh. Ya silakan. Iya, nanti sudah tuh nyari ayat pembenaran, ya biasanya kan saya nggak merokok itu nggak dapet gitu, saya kan beli itu. Jadi sudah jelas, ya kadang-kadang mencari ayat pembenaran, ya. Jadi gini, merokok itu udah jelas, ya memang urusan nyawa, ya urusan Allah, ya. Urusan umur, ya urusan di atas, ya. Tapi urusan Cuma sehat urusan kita dong. cuman ada teknik-teknik kita menuju sehat, kan maksudnya. Mhm. Ada namanya tadi yang saya bilang, saya bikin kesintasan, ya survival, ya. Bagaimana kita memperpanjang umur lebih lama, ya. Dengan apa? Ya dengan tadi pola hidup, ya. Yang tadi merokok udah jelas untuk apa menjadikan radikal bebas, ya. Nah, itu kan menjadi apa ya zat toksin, ya, zat racun, ya, di samping Mhm. jelas kan merokok dapat menyebabkan bla 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 bla, kan banyak banget kan di situ udah jelas sebenarnya, kita baca pun udah jelas sebenarnya. Nah cuman karena sudah ada zatnya tadi, zat yang sudah membuat dia nyaman, ya, dengan merokok, ya, nah itu yang akan sulit, ya. Caranya apa? Pertama, komunitas merokoknya kita hindarin, terus bisa kita self hipnoterapi, maksudnya kita hipno Hmm. diri sendiri, ya, kita hipno diri sendiri. Saya mau berhenti merokok, saya mau sehat, tiap malam, ya, tiap santai tarik nafas dari hidung, hembus, ya, nanti termindset dia, ya, termindset. Atau kita bantu dengan hipnoterapi bisa, ya, atau ganti, ya, misalnya dia merokok ganti dengan apa yang dia suka misalnya. Tapi kalau dia sudah punya cengkeh, sebenarnya sudah males dia ngerokok, ya, karena nggak enak nanti ngerokoknya. Nah cuman ya itu tadi tergantung si perokok tadi, ya, mau nggak dia. Mhm. Kalau dia nggak mau berhenti susah, ya, karena kesadaran diri sendiri, ya. Nah kalau kesadaran dia sendiri dia sudah mau, nah tinggal kita dorong, itu lebih gampang, lebih mudah, ya, dia akan berhenti. Ya ada pasien saya tuh karena dia sudah mau, ya, kita dorong, sudah dia nyium bau rokok aja udah mau muntah, ya, udah nggak enak rasanya, ya. Nah itu bisa, Mhm. tapi si perokoknya tadi, ya, awalnya itu, ya. Ya, ya, ya. Itu tantangan paling berat ya bagi smoker. Iya. Ini ada pertanyaan terkait dengan terapi lintah tadi dari siapa nih? Oh, nggak ada namanya. Eh, Pak Alfian, jantung saya sudah pakai ring. Terus belakangan muncul sumbatan-sumbatan baru yang kata dokter kemungkinan besarnya harus bypass. Itu kalau baru mau akan, maksudnya belum harus bypass, itu bisa diterapi lintah kah? Perlu berapa lamakah sehingga tidak perlu bypass? Terima kasih. Iya, Ya, karena udah sudah pakai ring ya sebelumnya. jelas. Ya, karena sudah jelas kan ring itu kan ini pembuluh darah, jadi pasang ring.
dilebarkan, Mhm. dilebarkan ya. Nah, tapi kan lemak-lemak di sini kan tidak diobatin, cuma dikasih pengencer ya, dilebarin ya. Nah, makan juga nggak dijaga. Nah, harusnya lemak ini bagaimana dia hilang ya, atau kalsium skornya berkurang ya. Terus pantangan makan. Nah, intinya itu ya. Nah, kalau kita terapi bisa ya, karena saya banyak pasien saya yang dia cek ya kalsium skornya sudah nol ya. Nanti dibawa aja ya MICT-nya atau hasil kateternya ya dibawa. Mhm. Ya. Nanti kita lihat evaluasi ya, evaluasi klinis yang paling penting ya. Misalnya dia tadi jalan jauh 1 kilo nggak kuat misalnya, dia jadi kuat klinisnya. Terus naik tangga dia cuma 4 anak tangga atau 7 anak tangga, dia sudah ngos-ngosan sudah ngap, nanti lebih kuat. Atau dia mandi ya mandi pakai gayung 4 5 gayung udah ngap ya. Nah itu kan ciri-ciri khasnya. Nah nanti lebih misalnya. Nah itu kita lihat klinisnya. Nanti kita lihat per terapi itu ya. Kalau saya tidak berani untuk menjanjikan berapa kali karena kesembuhan milik Mhm. Allah. Tapi kita lihat klinisnya setiap dia terapi ya, ada perubahan, setiap dia terapi ada perubahan ya. Nah, kalau klinisnya sudah menunjang ya nanti dia tinggal mau dia MICT lagi atau dia kateter lagi ya boleh, nggak ada masalah kalau mau dia ngecek ya. Nah, itu nanti bawa aja hasil labnya ya, hasil pemeriksaannya ke klinik ya. Nanti kita apa diagnosa ya gitu. Baik, ini dari Mbak Ajeng. Pak Alfian, kalau yang dimaksud dengan orang alergi jangan terapi lintah itu alergi semua atau alergi tertentu? Terima kasih. Iya. Ya, pertama ya alergi semua ya, karena kalau orang alergi itu kan sensitif ya. Nah, kalau misalnya dia ada apa alergi ini kan jadi urtikaria, bisa bentul-bentul, bisa merah-merah ya. Nah, sebaiknya ditanyakan ya. Kalau misalnya dia alergi tertentu, ya bisa juga ya. Misalnya dia alergi dengan apa sabun ya, atau dengan zat-zat tertentu ya. Nah, itu bisa juga ya. Makanya kita tanya dulu pasiennya. Kalau nggak ada alergi masih aman ya, boleh. Atau kita coba dengan lintah satu dulu, lihat reaksinya ya. Itu kalau reaksinya aman ya sudah ya, lanjut ya. Nah, karena kalau lintas sudah gatel ya, kalau dia alerginya tambah gatel ya. Nah, itu kita jelaskan ya, kita kasih tahu ya. Jangan sampai dia nggak tahu ya. Jadi kita tuh pasien kita kasih tahu semuanya ya, dijelaskan ya itu. Oke. Ini dari yang tadi nanya tentang B6 itu ada di makanan apa aja. Sekarang sekali lagi dong Mbak tanyain kalau vitamin D2 di apa aja kalau misalnya kita tidak beli vitamin tapi dari makanan. Terima kasih. Ya, kalau vitamin D itu bisa kita dengan berjemur ya. Vitamin D itu pembentukannya dari lemak ya, dari lemak, dari kolesterol kita. Tapi kalau berlebihan ya jadi malah nutup ya. Nah, bisa kita dengan berjemur, matahari itu pembentukan vitamin D ya. Tapi ya kalau memang kita kurang banget efisiensi ya kita bantu dari luar ya. Banyak kok vitamin-vitamin D yang sekarang minyak-minyak ya, minyak-minyak itu sudah banyak ya. Nah, itu mengandung vitamin D, ya minyak ikan, ya minyak apalagi ya. Pokoknya vitamin D itu biasanya minyak-minyak ya, dari minyak-minyak itu. Nah, sama dengan matahari ya, matahari ya. Nah, matahari itu akan membantu ya, membantu apa sintesis vitamin D ya. Jam 9 jam 10 itu kita berjemur ya. Mhm. 9 jam 10 udah ada matahari ya, jangan jam 12 gosong nanti. Ya jam 9 jam 10 udah cukup ya itu nanti vitamin D kita meningkat ya, jangan sampai defisiensi ya, karena vitamin D itu membantu pembentukan bantalan sendi, membantukan apa lain-lain ya, lemak ya. Nah itu kalau kita tulang ya, nah kalau kita kurang ya terganggu ya sintesis ya, metabolisme ya itu. Hmm. Oke Jadi jemurnya jangan siang, yang penting biar dapat vitamin D-nya. Kalau siang ya. yang ada adalah gosong ya. Tadi alergi nggak boleh ya. Ini ada yang nanya soal anemia. Itu yang seberat apa atau separah apa nggak boleh lintah berterapi lintah? Karena kan kalau lintah darahnya disedot ya. Jadi Ya, anemia ya. yang seberat apa yang tidak boleh? Iya. Kalau misalnya kita perlu banget, ini dia stroke ya datang ya, tapi HB-nya Mhm. apa? Ya kita perlu banget untuk supaya
penyumbatan otaknya tadi apa bisa terbantu ya. Nah, kita lihat HB-nya. Kalau misalnya perempuan itu kan 12-13. Nah, kalau dia masih di atas 10 itu masih boleh. 10,5 itu masih boleh. Cuman jumlah lintahnya jangan banyak. Nah, setelah dilintah, kita kasih tahu ya untuk dia menambah darahnya ya. Bisa dengan tadi hati sapi, hati ayam, hati Hmm. kambing ya, buah bit ya. Nah, terus jarak terapi lintah ya jangan terlalu cepat juga ya. Jadi jumlah ekor ya, jumlah jarak ya. Terus kita edukasi dengan untuk menambah darah. Ya kalau memang perlu banget ya, maksudnya darurat, oh kita ini perlu ya gitu ya. Kayak dulu pasien saya ada koma ya, dia cari searching-searching ya ternyata tetangga ya. Nah ya udah saya datangin itu koma ya, pakai NGT dia ya, ada di YouTube saya tuh ada NGT makan pakai selang ya, udah kelihatan lah pucet ya. Nah itu karena saya perlu, saya kasih ya satu aja ya. Nah terus kita lihat reaksinya lagi ya, oh udah bisa gerak-gerak tangan ya, sudah mulai mukanya memerah ya. Nah, mulai kita tambah lagi ya. Jadi nggak harus banyak ya sebenarnya nggak harus banyak ya. Yang penting tepat sasarannya ya, tepat sasarannya, manfaatnya ya. Tujuan kita tuh kan enzimnya sebenarnya. Tujuan kita tuh enzimnya ya. Kalau nggak perlu lintah ya ngapain gitu ya. Tapi kalau perlu kita gunakan ya itu. Jadi tidak harus ngoyo banyak ya itu. Oke. Oke. Pertanyaan yang terakhir ini terkait dengan kalau saraf kejepit boleh nggak sih diurut atau dipijat di luar tema nih tapi dipertanyakan silakan. Nggak apa-apa. Nah, kalau yang mijitnya tahu posisi anatomi tulang, ya itu nggak masalah. Misalnya dia bendingnya C ke kanan, misalnya. Kan berarti dia kan bengkok begini, ya. Mhm. Yang ditekannya memang yang sakit pasti sebelah kiri, ya. Dia bending C ke kanan, karena tulang ototnya ketarik ke kanan, ya. Akhirnya yang sakit itu sebelah kiri, karena ketarik, ya. Jadi ini tulang, dia bengkok begini, ya. Jadi yang ketarik otot sebelah kiri. Nah, yang dipijit tuh kiri-kiri terus, ya. Oleh dia ditekan lagi, makin bengkok. Dia Hmm. makin bengkok. Ya malah sebenarnya sebelahnya, sebelah kanan yang kita urut, yang bukan sisi sakit, ya. Nah, itu harus tahu, ya. Nah, karena orang urut itu kadang-kadang menekan, kecuali dia ngurut tangan, kaki itu aman, ya. Tapi kalau sudah saraf kejepit, itu kan ada masalah di tulangnya. Bisa Mhm. juga tulangnya masuk ke dalam, lebih masuk. Ya, spondylolisthesis namanya, ya. Nah, kalau kita tekan-tekan, nggak masuk, kan? Nah, tambah kejepit, ya. Atau tulangnya ada yang disbulging, yang menekan saraf sebagai grade 1 ya, atau protusio. Nah, kalau dia nggak tahu, makin neken, ya, makin akhirnya kayak pasien saya ada di YouTube tuh, dia cerita kan, dia memang protusio ya, ada MRI-nya. Nah, habis dipijat, malah tambah dia nggak bisa ngapa-ngapain, ya, karena mungkin salah posisi yang ditekan, ya, karena nggak Mhm. anatomi, ya. Datang sini sholat aja tiduran, kalau dia duduk dia kesetrum ya. Nah kita benerin sudah bisa ya, ada di YouTube saya itu ada juga ya, dia bengkok, jalan bengkok gini ya, ada ya. Nah dia akhirnya bagus ya. Nah makanya kita penting ya kalau kita pijet ya, paling nggak kita tahu otot-otot besar ya, tulang ya, paling penting itu tulang, anatomi tulang ya. Nah, makanya saya senang kuliah kuliah tuh, saya senang kuliah ini, kuliah ini, kuliah ini. Kenapa? Karena dapat ilmu di situ ya. Fisioterapi saya oke, TCM saya sampai ke Cina ya, herbal saya ke UI ya. Nah, sampai segitunya maksudnya, sampai kita pengen tahu ya. Nah, itu harus tahu ya kalau bagusnya ya, kalau menurut saya bagusnya, kecuali dia pijit biasa dan dia sudah ahli, sudah lama ya, sudah tahu ya. Nah, pengalaman jam terbang juga itu paling paling juga paling menjadi prioritas ya, jam terbang itu. Karena kalau kita jam terbang itu kita udah tahu, oh ini bronjal nih, oh ini ototnya nih, Mhm. oh udah kita rilis ya. Karena jam terbang itu juga penting ya. Jadi bukan hanya ilmu, tapi jam terbang praktek ya, itu juga eh, apa menjadikan dasar prioritas ya itu. Baik, kita akhiri dengan closing statement terkait dengan kesehatan kita. Nanti di ujung saya sebutkan lagi nomor teleponnya. Salam buat Mbak Rahma nih kalau kebetulan dengerin nih. Oke, silakan Bung Alfian. Baik, ya, jadi kita tadi bahas terapi lintah untuk jantung ya. Jadi terapi lintah ini udah banyak ya, jurnalnya udah banyak, referensi ilmiahnya udah banyak ya. Nah, lintah itu punya enzim. Nah, enzimnya itu bisa mencegah pengentalan darah ya, bisa sebagai antikoagulan, antiplatelet ya. Kalau misalnya ada tromboksan yang menutup jalan darah ya akibat pecah ruptur dari jantung, dia bisa mengurai ya.
dan dia bisa melancarkan aliran darah. Udah jelas kan orang jantung aliran darahnya nggak lancar ya. Nah, dia bisa bisa melebarkan pembuluh darah juga. Kan orang jantung menyempit pembuluh darahnya. Nah, dia bisa melebarkan. Itu banyak jurnalnya sangat banyak ya di UI pun sudah ada yang meneliti dengan lintah ya. Nah, di luar negeri malah untuk kecantikan ya udah untuk kecantikan. Nah, kalau di Cina dia dijadikan obat ya, dijadikan obat dikonsumsi ya, suice namanya suice ya kalau di Cina ya. Mhm. Udah banyak memang lintah tuh udah banyak ya, dan saya udah lama lintah nih ya 2010 ya, udah lama banget ya, dari awal-awal dulu lintah booming ya. Nah, udah lama banget ya, udah lama banget. Nah, intinya apa, kenapa kita gunakan lintah, karena kita perlu enzimnya ya, enzimnya yang kita butuhkan ya. Memang lintah itu ada yang geli ya, ada yang gimana gitu ya. Nah, tapi kita butuh enzimnya ya, enzimnya itu yang kita butuhkan. Nanti ditambah herbal dari dalam ya, insya Allah bismillah ya, karena sudah banyak saya udah lama praktek dan sudah banyak Mhm. pasiennya ya, insya Allah bismillah ya Allah kasih sembuh ya, insya Allah. Amin. Oke, itu aja mungkin ya statementnya. Iya, terima kasih sekali Bung Alfian dengan bahasan terapi lintah tanpa darat untuk jantung ya. Rumah Sehat Alfian siap untuk menerima kunjungan Anda di Jalan Ruyung 7, Blok A20, Pondok Kelapa, Duren Sawit. Tadi saya janji nyatetin lagi nomor telepon kalau Anda sudah siap. 0813 8326 2040. Sekali lagi 0813 8326 2040 atau telepon fix phone-nya di 021 864 8904, lagi 864 8904. Mudah-mudahan kita semua semakin melangkah dengan ringan untuk kesehatan kita. Dan kalau Anda ingin tahu detail lebih lanjut, silahkan ada YouTube Rasil TV terkait dengan apa yang dibahas kali ini tentang panduan yang terkait terapi lintah. Bung Alfian, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.